Suamiku mandi jam 4 pagi. Aku mengira itu hal biasa. Sampai aku mencium bau parfum ibuku. Namaku Arini, seorang wanita berusia 32 tahun yang telah 8 tahun menikah dengan Raka. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah, merawat anak semata wayang kami, Dava, yang baru berusia 5 tahun. Pernikahanku dengan Raka selama ini berjalan cukup baik. Kami memang bukan pasangan yang penuh dengan kemesraan seperti di film-film romantis, tetapi hubungan kami tetap terasa nyaman. Raka adalah sosok suami yang bertanggung jawab. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, dan meskipun pekerjaannya cukup menyita waktu, dia selalu berusaha meluangkan waktu untuk kami. Kehidupan rumah tangga kami terbilang sederhana. Kami tinggal di sebuah rumah minimalis di pinggiran kota, tidak terlalu besar tapi cukup nyaman. Aku biasanya menghabiskan hari-hariku mengurus rumah, memasak, dan memastikan semua kebutuhan suami serta anakku terpenuhi. Dava, anak kami, adalah pusat kebahagiaanku. Dia adalah anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan selalu membuat hari-hariku lebih berwarna. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuknya, membantunya bersiap ke sekolah, lalu mengantarnya dengan motor ke TK yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Aku juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibuku, Bu Retno. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, aku semakin sering mengunjungi ibu untuk menemani beliau. Rumah ibu tidak terlalu jauh dari rumahku, hanya sekitar 15 menit perjalanan. Bu Retno adalah sosok wanita yang kuat, penuh kasih sayang, dan selalu menjadi tempatku berbagi cerita. Hubungan Raka dengan ibuku juga baik. Mereka tidak terlalu sering berbicara, tapi aku tahu Raka menghormati beliau. Kadang, jika aku sedang sibuk, Raka yang akan mengantarkan Dava ke rumah ibu untuk bermain di sana. Dari luar, kehidupanku tampak sempurna. Rumah tangga yang damai, suami yang bertanggung jawab, anak yang lucu, dan seorang ibu yang selalu ada untukku. Aku merasa hidupku sudah cukup bahagia, sampai aku mulai menyadari perubahan-perubahan kecil dalam keseharian kami. Aku tidak terlalu memikirkan hal-hal itu pada awalnya. Mungkin karena aku terlalu sibuk dengan rutinitasku, atau mungkin aku hanya tidak ingin mencari masalah dalam kebahagiaanku sendiri. Namun, perlahan-lahan, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiranku. Hari-hari di rumahku selalu berjalan dengan pola yang sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, memastikan Dava mandi dan memakai seragamnya, lalu mengantarnya ke sekolah. Raka biasanya sudah lebih dulu bangun dan bersiap untuk bekerja. Dia bukan tipe pria yang banyak bicara di pagi hari, hanya beberapa kata singkat sebelum berangkat. Aku pulang agak malam nanti, katanya suatu pagi saat mengenakan jam tangan. Aku hanya mengangguk sambil menyuapi Dava. Jangan lupa makan dulu. Dia menggeleng. Nanti saja di kantor. Aku pergi dulu. Seperti biasa, aku mencium punggung tangannya sebelum dia melangkah keluar. Pintu tertutup, dan keheningan menyelimuti ruang makan. Aku melanjutkan sarapanku dengan Dava, mendengarkan celotehnya tentang kegiatan di sekolah. Siang hari, setelah pekerjaan rumah beres, aku kadang pergi ke rumah ibu. Rumah itu tidak banyak berubah sejak ayah meninggal. Masih rapi seperti dulu, hanya terasa lebih sepi. Ada Raka kesini tadi? Tanyaku sambil menyusun cangkir teh di meja. Ibu menggeleng sambil tersenyum. Tidak. Kenapa? Ah, tidak apa-apa. Kupikir dia sempat mampir. Jawabku. Aku duduk lebih lama hari itu, mendengarkan cerita ibu tentang tetangga dan keluarganya di desa. Aku menyukai momen-momen seperti ini, menghabiskan waktu dengannya tanpa tergesa-gesa. Sore menjelang, aku pulang lebih awal untuk menyiapkan makan malam. Dava bermain di halaman, tertawa-tawa mengejar bola. Aku melihatnya dari jendela sambil memotong sayuran. Malam tiba, dan Raka pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Aku sudah biasa.
Dia masuk dengan wajah lelah, langsung menuju kamar mandi tanpa banyak bicara. Aku duduk di meja makan, menunggu. Dava sudah lebih dulu tidur setelah kelelahan bermain. Beberapa saat kemudian, Raka keluar dengan rambut masih basah. "Kamu tidak makan dulu?" tanyaku. "Nanti saja," jawabnya singkat, lalu menuju kamar. Aku terdiam. Biasanya dia akan makan setidaknya beberapa suap sebelum tidur. Tapi mungkin dia terlalu lelah. Aku tidak ingin bertanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Rutinitas yang berulang, tanpa ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Hingga suatu malam, aku terbangun oleh suara air mengalir dari kamar mandi. Aku melirik jam di dinding. Pukul 4 pagi. Aku mengernyit. Raka jarang sekali bangun sepagi ini. Biasanya dia selalu terlelap hingga alarm berbunyi. Aku bangkit perlahan, berjalan menuju pintu kamar mandi. Saat itu aku tidak terlalu memperhatikan, hingga sesuatu menyelinap ke dalam penciumanku. Aroma yang familiar. Aku diam sejenak. Aroma itu samar, tapi aku mengenalnya dengan baik. Parfum ibu. Aku mengerutkan kening, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin hanya perasaanku. Mungkin ibu datang kemarin dan baunya masih menempel di baju. Tapi entah mengapa, dadaku terasa sesak. Aku menunggu di tempat tidur, mendengarkan suara air yang masih mengalir. Lalu, suara itu berhenti. Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Raka keluar dengan kepala tertunduk, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aku menatapnya dalam diam. Dia tidak menyadari aku terjaga. Aku ingin bertanya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokanku terasa kering. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan naik ke tempat tidur. Aku tidak bisa tidur setelahnya. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa kuabaikan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Raka masih terlelap di sampingku, bernapas pelan dan teratur. Aku menatap punggungnya yang membelakangiku, masih teringat kejadian tadi malam. Aku turun dari tempat tidur perlahan, keluar kamar dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Langkahku menuju dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Dava masih tertidur, jadi aku bisa menikmati kesunyian sebentar. Aku menyeduh teh, duduk di meja makan, lalu menghela napas. Aroma parfum itu masih teringat jelas di pikiranku. Bukan aroma samar yang sekadar terbawa angin, tapi pekat, seolah baru saja disemprotkan. Aku mengerjap, mendengar suara langkah kaki dari arah kamar. Raka keluar, berjalan menuju dapur sambil menguap kecil. "Pagi," ucapnya singkat. Aku hanya mengangguk, menuangkan teh ke dalam cangkirnya. Dia duduk di seberang meja, mengusap wajahnya sebentar sebelum mulai menyeruput teh hangat. "Kamu bangun jam 4 tadi?" tanyaku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap cangkir di tangannya. "Kenapa pakai parfum?" tanyaku lagi, mencoba terdengar biasa saja. Dia mengangkat wajah, menatapku sekilas sebelum tertawa kecil. "Parfum? Enggak, aku enggak pakai parfum." Aku diam. "Lagian, ngapain juga pakai parfum jam segitu?" tambahnya, masih tersenyum. Aku tidak menjawab. Tatapanku tertuju pada bagian lehernya. Ada bekas samar di sana. Aku tidak tahu itu apa, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Dava terbangun tak lama setelahnya. Aku beralih menyiapkan sarapannya, berusaha mengalihkan pikiranku dari berbagai hal yang berseliweran di kepala. Hari itu berjalan seperti biasa. Raka berangkat kerja, aku mengantar Dava ke sekolah, lalu mengurus rumah seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di dadaku sepanjang hari. Sore harinya, aku kembali ke rumah ibu. Aku duduk di ruang tamu, memperhatikan sekeliling. Ada sesuatu yang terasa berbeda, tapi aku tidak bisa memastikan apa itu. Ibu keluar dari dapur, membawa 2 gelas teh.
Kamu kelihatan capek, katanya, duduk di sebelahku. Aku tersenyum kecil. Biasa saja, kok. Ibu menatapku, seolah bisa melihat sesuatu yang tidak aku katakan. Kamu baik-baik saja, kan? Aku mengangguk. Aku ingin bertanya sesuatu, tapi lidahku terasa keluh. Aku hanya bisa duduk di sana, menyesap teh pelan-pelan sambil memikirkan banyak hal yang belum bisa kucerna. Sore mulai beranjak malam. Aku pamit pulang lebih awal, beralasan harus memasak makan malam. Ibu mengantarku sampai pintu, tersenyum seperti biasa. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, lalu menghela napas panjang. Aku mencium bau parfum itu lagi. Tanganku mencengkeram kemudi lebih erat. Aku menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rumah ibu, lalu menghirup napas dalam-dalam. Bau parfum itu masih ada. Samar, tapi jelas. Aku menekan pedal gas, melaju pelan di jalanan yang mulai gelap. Pikiran-pikiranku bercampur aduk, tapi aku mencoba fokus pada jalanan di depan. Saat tiba di rumah, lampu ruang tamu sudah menyala. Aku membuka pintu, melangkah masuk, dan mendengar suara tawa kecil Dava dari arah kamar. Aku meletakkan tas di meja dan berjalan menuju kamar Dava. Raka duduk di lantai, menemani Dava bermain balok kayu. Dia menoleh saat melihatku. "Kamu cepat pulang hari ini," katanya. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Ibu juga cepat tidur, jadi aku langsung pulang. Dava mendongak, berlari kecil ke arahku. Aku menggendongnya, mengecup keningnya yang terasa hangat. "Ayah tadi cerita lucu," katanya dengan mata berbinar. Aku menatap Raka. "Cerita apa?" Raka tertawa pelan. "Cerita tentang katak yang suka bersin." "Dava suka." Dava tertawa, lalu mulai menguap. Aku membawanya ke tempat tidur, menyelimutinya, lalu mengusap kepalanya perlahan. Tak butuh waktu lama sampai napasnya berubah teratur. Aku keluar kamar, berjalan ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Raka duduk di meja makan, memainkan ponselnya. "Kamu nggak makan?" tanyaku sambil menuang sup ke dalam mangkuk. "Nanti aja." Aku duduk di seberangnya, menyendok makanan tanpa banyak bicara. "Hari ini enggak terlalu sibuk di kantor?" tanyaku akhirnya. "Biasa aja. Ada beberapa meeting, tapi enggak terlalu padat." Aku mengangguk pelan. Hening. Aku menatap Raka. "Kamu mampir ke rumah ibu tadi?" Dia mengangkat alis. "Enggak." "Kenapa?" Aku menggeleng. "Enggak apa-apa. Cuma nanya." Dia kembali fokus ke ponselnya. Aku melanjutkan makanku. Malam semakin larut. Aku membereskan meja, mencuci piring, lalu masuk ke kamar. Raka sudah berbaring, memejamkan mata. Aku naik ke tempat tidur, menarik selimut, tapi mataku masih terbuka. Aku memikirkan banyak hal. Pukul 4 pagi, aku terbangun lagi. Air dari kamar mandi mengalir. Aku duduk di tempat tidur, merasakan dinginnya udara subuh yang menusuk kulit. Dari balik pintu kamar mandi, suara air masih mengalir. Aku melirik jam di nakas, jarum pendek menunjuk angka 4. Aku menarik napas perlahan, lalu bangkit dari tempat tidur. Langkahku pelan saat mendekati pintu kamar mandi. Aroma itu muncul lagi. Aku berdiri di depan pintu, menunggu. Air masih mengalir tanpa tanda-tanda akan berhenti. Aku mengulurkan tangan, mengetuk pelan. "Raka." Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. "Raka." Air tiba-tiba berhenti. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Raka berdiri di hadapanku, rambutnya basah, dan ada tetesan air menuruni lehernya. Matanya terlihat sedikit terkejut. "Kamu kenapa?" Suaranya terdengar datar. Aku menggeleng. "Enggak apa-apa. Aku cuma..."
Kamu sering banget bangun jam segini sekarang. Dia menyandarkan tubuhnya di kusen pintu, mengusap rambutnya dengan handuk. Enggak bisa tidur, jadi sekalian mandi aja. Aku mengangguk pelan, tapi mataku tertuju pada sesuatu di belakangnya. Rak kecil di sudut kamar mandi. Di sana, ada satu botol parfum yang tidak asing. Botol kaca kecil berwarna bening dengan tutup emas. Parfum ibu. Dadaku terasa sesak. Aku ingin bertanya, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Arini, suara Raka membuyarkan lamunanku. Aku mengalihkan pandangan. Enggak apa-apa. Tidur lagi, ya. Aku berbalik, kembali ke tempat tidur, menarik selimut sampai ke dada. Raka berbaring di sebelahku beberapa menit kemudian. Aku bisa merasakan aroma samar dari tubuhnya. Aroma yang sama. Aku menutup mata, tapi pikiranku terus berputar. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Ada sesuatu yang salah. Aku tidak bisa tidur sampai matahari terbit. Pagi datang lebih cepat dari yang aku harapkan. Mataku terasa berat, tapi aku tetap bangun seperti biasa. Raka masih tertidur ketika aku turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Aku menyiapkan sarapan tanpa banyak berpikir. Tangan dan tubuhku bergerak sesuai kebiasaan. Tapi pikiranku melayang ke kejadian tadi malam. Suara pintu kamar terbuka. Aku menoleh dan melihat Raka berjalan ke dapur dengan mata masih sedikit mengantuk. Dia duduk di kursi, menguap kecil, lalu meraih cangkir teh yang sudah kusiapkan. "Tidurmu nyenyak?" tanyanya. Aku mengangguk. "Lumayan." Aku ingin bertanya banyak hal, tapi aku menahan diri. Dava bangun tak lama setelah itu. Seperti biasa, dia duduk di pangkuanku sambil menyantap sarapannya. Suara celotehnya mengisi ruangan, membuatku tersenyum samar meskipun pikiranku masih kacau. Raka berangkat lebih awal hari ini. Aku mengantarnya sampai pintu, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Setelah mengantar Dava ke sekolah, aku kembali ke rumah. Aku duduk di sofa, memandangi ponsel di tanganku. Jari-jariku bergerak, mengetik pesan untuk ibu. "Bu, nanti sore aku main ke rumah ya." Pesanku terkirim. Tak lama, ibu membalas. "Iya, nak, ibu tunggu." Aku menggenggam ponsel erat. Ada sesuatu yang harus aku pastikan. Sore itu, aku mengendarai mobil menuju rumah ibu. Langit mendung, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sepanjang perjalanan, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Saat tiba, aku melihat rumah ibu tampak sepi. Aku mengetuk pintu, lalu membukanya pelan. "Ibu." Ibu muncul dari dalam, tersenyum seperti biasa. "Kamu datang sendiri." Aku mengangguk. Dava lagi tidur siang di rumah. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Aku duduk di sofa, sementara ibu membawa 2 gelas teh dari dapur. Aku menatap sekeliling, mencari sesuatu tanpa benar-benar tahu apa yang kucari. "Ada apa, nak? Kamu kelihatan gelisah," tanya ibu, duduk di sebelahku. Aku menggenggam gelas di tanganku, merasakan kehangatannya di telapak tangan. "Ibu, akhir-akhir ini sering keluar rumah?" tanyaku pelan. Ibu mengernyit. "Keluar rumah? Enggak, paling ke warung sebentar." "Kenapa?" Aku menelan ludah. "Ada yang mampir ke sini akhir-akhir ini." Ibu menggeleng. "Enggak ada. Memangnya kamu kenapa?" Aku menarik napas dalam. "Enggak apa-apa, Bu." Aku mengaduk teh di gelasku, meskipun sebenarnya tidak butuh diaduk. Aroma samar parfum yang semalam tercium di rumahku, sekarang juga ada di sini. Aku menatap ke arah lemari kecil di sudut ruangan. Di sana, di atas meja, botol parfum yang sama masih ada di tempatnya. Aku menggigit bibir. Kalau parfum itu ada di sini, lalu kenapa aku mencium aromanya di rumah?
Aku menegakkan punggung, menatap ibu yang masih memandangku dengan tatapan penuh tanya. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti, tapi aku harus mencari tahu. Aku menghabiskan teh di cangkirku perlahan, mencoba mengabaikan debaran di dadaku. Ibu masih menatapku, seolah menunggu sesuatu yang ingin kukatakan. Aku pulang dulu, Bu, ucapku akhirnya. Ibu mengangguk, meski ekspresinya masih menyiratkan kebingungan. Aku berdiri, berjalan ke pintu, lalu menoleh sekali lagi sebelum melangkah keluar. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Mobil melaju perlahan di jalanan yang mulai gelap. Aku tidak menyalakan radio, hanya membiarkan suara mesin mengisi keheningan. Saat tiba di rumah, lampu di ruang tamu sudah menyala. Aku masuk, meletakkan tas, lalu melangkah ke dapur. Rumah terasa sunyi. Aku menoleh ke kamar Dava. Pintu sedikit terbuka, dan aku melihatnya tertidur pulas di tempat tidur kecilnya. Aku menutup pintunya perlahan, lalu menuju kamar. Raka belum pulang. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Bau parfum itu sudah tidak tercium, tapi aku masih bisa mengingatnya dengan jelas. Aku membuka lemari, mencari sesuatu. Tidak ada yang aneh di dalamnya. Pakaian Raka tersusun rapi seperti biasa. Aku memeriksa rak-rak kecil di sudut kamar, membuka laci meja. Tanganku berhenti saat menyentuh sesuatu. Botol kecil dengan tutup emas. Aku menatapnya lama. Tidak salah lagi. Parfum yang sama. Dada terasa sesak. Aku menggenggam botol itu erat, lalu meletakkannya kembali di tempatnya. Suara pintu depan terbuka. Aku mengangkat kepala, mendengar langkah kaki Raka di ruang tamu. Aku menutup laci, mengatur napas, lalu keluar kamar. "Kamu baru pulang?" tanyaku. Raka menoleh sekilas, mengangguk. "Ada kerjaan tambahan tadi." Aku menatapnya lekat. Dia membuka dasi, berjalan menuju kamar mandi. Aku mengikuti langkahnya dengan tatapan kosong. Pukul 4 pagi nanti, aku akan terjaga lagi. Dan aku harus tahu kebenarannya. Malam berlalu dengan sunyi. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku terus berputar. Aku terjaga di tengah gelap, menunggu sesuatu yang sudah aku duga akan terjadi. Jarum jam menunjukkan pukul 4. Aku tetap diam di tempat tidur, mendengar suara lirih dari kamar mandi. Air mengalir pelan, suara yang sudah terlalu sering kudengar dalam beberapa waktu terakhir. Aku bangkit perlahan, melangkah tanpa suara mendekati pintu kamar mandi. Aroma itu muncul lagi. Aku menempelkan telinga ke pintu, mencoba menangkap suara di baliknya. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aku mengetuk sekali. "Raka." Hening. Air masih mengalir. Aku mengetuk lagi, lebih keras. "Raka." Suara air berhenti tiba-tiba. Aku berdiri menunggu, dada berdebar kencang. Pintu terbuka perlahan. Raka berdiri di sana, rambutnya basah, handuk masih melilit di lehernya. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kamu ngapain?" tanyanya. Suaranya terdengar datar. Aku tidak menjawab. Tatapanku turun ke lantai kamar mandi yang masih basah, lalu ke arah wastafel. Di sana, di samping botol sabun cair, ada sesuatu yang langsung membuat tubuhku membeku. Sebuah anting kecil berwarna emas. Bukan milikku. Tanganku mencengkeram kusen pintu. Kakiku terasa lemas. Aku menatap wajah Raka, mencari sesuatu di matanya. Dia hanya berdiri di sana, diam. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Aroma parfum itu masih tercium. Dan kali ini, aku tahu pasti itu bukan milikku. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan napas yang terasa berat. Jantungku berdegup kencang, tetapi tubuhku tetap diam di tempat. Raka menatapku sejenak, lalu bergerak mengambil anting itu dari wastafel. Ia menggenggamnya erat,
seolah berusaha menyembunyikannya dari pandanganku. Itu apa? Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku kira. Raka mengalihkan pandangannya. Cuma anting lama. Mungkin jatuh waktu kamu mandi. Aku tetap menatapnya. Itu bukan punyaku. Raka terdiam. Tangannya menggenggam anting itu semakin kuat. Aku memperhatikan bagaimana rahangnya mengencang, seolah sedang mencari alasan lain yang bisa ia ucapkan. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku berbalik, berjalan menuju tempat tidur, lalu duduk di tepinya. Aku mendengar langkahnya menyusulku dari belakang. Ia berdiri di ambang pintu kamar mandi, masih menggenggam anting itu. Arini, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku tertawa pelan, tetapi tidak menoleh ke arahnya. Aneh? Kamu sering mandi jam 4 pagi. Bau parfum yang bukan punyaku tercium di rumah ini. Lalu, sekarang ada anting yang bukan milikku di kamar mandi kita. Menurutmu, apa yang harus kupikirkan? Ia tidak langsung menjawab. Suasana di antara kami terasa berat. Kamu nggak percaya sama aku? Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya. Jawab aku, Raka. Siapa yang datang ke rumah ini? Dia menghela napas, menutup mata sejenak sebelum berkata, enggak ada siapa-siapa, Rin. Aku janji. Aku menatapnya lama. Kata-katanya terdengar meyakinkan, tetapi sesuatu dalam diriku mengatakan ada yang ia sembunyikan. Aku berdiri, berjalan ke arahnya. Aku mengulurkan tangan. Biar aku lihat antingnya. Raka tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya ia menyerahkan benda kecil itu ke telapak tanganku. Aku mengamatinya dengan seksama. Bentuknya sederhana, tetapi ada sesuatu yang familiar. Aku merasa pernah melihat anting ini sebelumnya. Aku mengangkat kepala, menatap Raka yang masih berdiri diam. Aku akan mencari tahu sendiri. Aku berjalan keluar kamar, meninggalkan Raka yang hanya bisa terdiam di tempatnya. Aku menggenggam anting itu erat, melangkah menuju ruang tamu. Pikiranku berputar, mencoba mengingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Duduk di sofa, aku menatap anting kecil itu di telapak tanganku. Bentuknya sederhana, emas polos dengan sedikit ukiran di tepinya. Aku menghela napas, menutup mata, dan membiarkan pikiranku menyusuri ingatan. Kemudian, sesuatu muncul di benakku. Aku pernah melihatnya di meja rias ibu. Darahku terasa membeku. Aku membuka mata, menatap anting itu lagi. Tidak mungkin. Itu hanya kebetulan, bukan? Tapi parfum itu. Tapi Raka yang selalu mandi jam 4 pagi. Aku berdiri, mencari ponselku di meja. Tanganku sedikit gemetar saat aku menggulir daftar kontak. Ibu. Aku menatap nama itu lama sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara lembut yang familiar menjawab. Halo, Nak? Ada apa? Aku menggigit bibir, mencoba meredam perasaan yang mulai bergejolak di dadaku. Bu, aku berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Ibu tadi malam di rumah. Hening. Aku bisa mendengar napas ibu di ujung telepon, tetapi dia tidak langsung menjawab. Kenapa kamu tanya begitu? Suara ibu terdengar ragu. Jantungku berdetak semakin cepat. Jawab saja, Bu. Hening lagi. Kemudian, suara ibu terdengar, pelan. Ibu, enggak bisa jawab pertanyaan itu sekarang, Nak. Tanganku mencengkeram ponsel lebih erat. Aku menutup mata, menahan sesuatu yang terasa pecah di dalam dadaku. Aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak butuh penjelasan lagi. Ponsel masih kupegang erat di tangan, tapi aku tak lagi mendengar suara ibu. Napasku berat, dadaku terasa sesak. Ibu, suaraku lirih. Tidak ada jawaban. Aku menarik napas dalam, lalu mengembuskan perlahan.
Aku menguatkan diri. Aku akan ke rumah ibu sekarang. Ibu tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Aku tidak menunggu jawaban. Panggilan langsung kuakhiri. Lalu aku mengambil tas dan kunci mobil. Saat aku melewati kamar, Raka masih berdiri di ambang pintu, menatapku tanpa ekspresi. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya meliriknya sekilas sebelum melanjutkan langkahku. Begitu pintu mobil tertutup, aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan emosi yang bercampur aduk di dalam diriku. Mobil melaju dalam diam. Aku tidak menyalakan radio, tidak membuka jendela. Malam masih gelap, jalanan sepi. Lampu-lampu jalan berpendar redup di kaca mobil, menciptakan bayangan yang terus bergerak di sepanjang perjalanan. Rumah ibu tampak sama seperti biasanya saat aku tiba. Lampu teras menyala, pintu tertutup rapat. Aku turun dari mobil, melangkah perlahan ke depan pintu. Tanganku terangkat, mengetuk 2 kali. Tidak butuh waktu lama sampai pintu terbuka. Ibu berdiri di sana, wajahnya tampak lelah. Dia menatapku lama, seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengulurkan tangan, membuka telapak tanganku. Anting itu ada di sana. Ibu menunduk, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku melihat bagaimana bibirnya sedikit bergetar, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tidak bisa. "Aku cuma mau dengar dari ibu," suaraku pelan. "Tolong jangan bohong." Ibu menutup mata, menarik napas dalam, lalu membukanya lagi. "Aku minta maaf, Nak." Aku tidak mengalihkan pandangan. Dada terasa semakin sesak. Aku sudah tahu, tapi mendengar pengakuannya secara langsung terasa jauh lebih menyakitkan. Aku menatap mata ibu, mencari sesuatu di sana. Mungkin alasan, mungkin penyesalan. Tapi yang kutemukan hanya kepasrahan. Tanganku mengepal di sisi tubuh. "Sejak kapan?" Ibu mengalihkan pandangan. "Rin, dengar dulu." "Sejak kapan, Bu?" Suaraku bergetar, tetapi aku menahannya agar tetap terdengar tenang. Ibu menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab, "Sudah lama." Aku memejamkan mata sejenak. Kata-katanya terasa seperti hantaman keras di dadaku. Aku membuka mata, menatapnya lagi. "Kenapa?" Ibu tidak langsung menjawab. Dia menunduk, meremas jemarinya sendiri, seolah sedang mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tak ingin akui. Aku juga nggak tahu. Akhirnya dia berbisik. "Aku enggak berniat, tapi semuanya terjadi begitu saja." Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Terjadi begitu saja. Ibu diam. Aku mengangguk pelan, mencoba memahami sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah bisa kupahami. "Dava tidur di rumah sendiri malam ini," ucapku tiba-tiba. "Aku harus pulang." Aku berbalik, melangkah pergi. "Nak." Suara ibu terdengar parau di belakangku, tapi aku tidak berhenti. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, lalu menghela napas panjang. Tanganku mencengkeram kemudi erat-erat. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Rumahku sudah tidak lagi sama. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terasa kosong, tapi dadaku sesak. Lampu-lampu jalan melesat di kaca mobil, tapi tak satu pun yang benar-benar kulihat. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kupikirkan lebih dulu. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku. "Sudah lama." Berapa lama? Apakah sejak sebelum aku menikah? Setelah Dava lahir? Atau baru-baru ini? Tapi apa bedanya? Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Aku menghela napas panjang saat rumahku mulai terlihat. Lampu teras masih menyala, seperti biasanya. Rumah ini selalu memberiku perasaan aman,
Tapi malam ini rasanya berbeda. Aku memarkir mobil, mematikan mesin, tapi tidak langsung keluar. Aku menatap ke arah jendela kamar. Lampunya masih menyala. Raka pasti masih terjaga. Aku akhirnya keluar, melangkah pelan menuju pintu. Saat aku membuka kunci dan masuk, udara di dalam rumah terasa dingin. Raka sedang duduk di sofa, menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Dia tidak terkejut melihatku pulang. Dia bahkan tidak bertanya aku dari mana. Aku melepas tas, berjalan melewati ruang tamu tanpa mengatakan apa-apa. "Kamu habis dari rumah ibu?" Langkahku terhenti di ambang pintu kamar. Aku tidak menoleh. "Ya," jawabku singkat. Raka menghela napas. Lalu aku mendengar suara gesekan kain saat dia bersandar ke sofa. Aku menunggu sesuatu yang entah apa. Aku minta maaf. Aku memejamkan mata. Kata-kata itu tidak membuat segalanya lebih baik, tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Aku akhirnya berbalik, menatapnya dari kejauhan. "Maaf untuk apa?" Raka menatapku lama, sebelum akhirnya berkata, "Untuk semuanya." Aku tersenyum kecil, bukan karena senang, tapi karena perasaan getir yang memenuhi dadaku. "Semuanya?" ulangku. Dia tidak menjawab, hanya menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, tapi aku juga tidak peduli. Aku tidak menginginkan penyesalan darinya. Aku hanya ingin tahu kenapa. Aku melangkah masuk ke kamar, menutup pintu, lalu bersandar di belakangnya. Dadaku naik turun, menahan sesuatu yang terasa terlalu berat. Aku menatap langit-langit, merasa kosong. Malam ini, rumah ini tetap rumahku, tapi rasanya aku sudah menjadi orang asing di dalamnya. Aku terbangun dengan kepala yang berat. Matahari belum sepenuhnya muncul. Langit masih keunguan dengan sisa-sisa gelap yang belum sirna. Aku melirik ke sisi ranjang. Kosong. Raka tidak ada di sana. Aku tidak tahu apakah dia tidur di sofa atau bahkan tidak tidur sama sekali. Aku menghela napas, duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Meninggalkan Raka? Memutus hubungan dengan ibu? Atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Pikiranku berputar. Tapi tidak ada jawaban yang membuatku merasa lebih baik. Aku merasakan sakit, marah, kecewa. Tapi di balik semua itu, ada kehampaan yang lebih menakutkan. Aku bangkit, melangkah keluar kamar. Rumah masih sunyi, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air dan meneguknya perlahan. Aku tidak lapar, tapi aku merasa tubuhku lelah. Saat aku berbalik, aku melihat Raka berdiri di ambang pintu dapur. Aku menatapnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia juga diam, hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit aku baca. Aku tidak tahu apa yang ingin dia katakan, atau apakah dia sendiri tahu apa yang harus dikatakan. Aku tidur di ruang tamu. Akhirnya dia bersuara. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Suasana kembali sunyi. Aku tidak ingin memulai percakapan, tapi aku juga tahu diam tidak akan mengubah apapun. Aku meletakkan gelas ke meja, lalu bersandar ke konter dapur. "Apa kamu mencintai ibu?" Pertanyaanku membuatnya terdiam lebih lama. Matanya bergerak gelisah, seperti sedang mencari jawaban yang tepat. Tapi aku tidak ingin jawaban yang dibuat-buat. Aku ingin kejujuran, tidak peduli seberapa menyakitkannya. "Aku nggak tahu," akhirnya dia berkata, suaranya rendah. "Aku nggak pernah berpikir sejauh itu." Aku tertawa kecil, meski tidak ada kebahagiaan di dalamnya. "Kamu berselingkuh dengan seseorang tapi enggak pernah berpikir sejauh itu." Raka mengusap wajahnya, terlihat lelah. "Arini, aku tahu ini salah. Aku tahu aku menyakitimu. Dan aku juga tahu enggak ada yang bisa aku lakukan buat memperbaikinya.
Tapi Dia menghela napas panjang. Aku benar-benar enggak tahu harus ngomong apa. Aku menatapnya lama. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menumpahkan semua yang aku rasakan. Tapi untuk apa? Kata-kata tidak akan mengubah kenyataan. Aku akan pergi, kataku akhirnya. Raka terkejut. Maksudmu? Aku butuh waktu. Aku nggak bisa tinggal di sini sekarang. Aku menegakkan tubuh, menatapnya dengan tenang. Aku akan membawa Dava. Aku nggak tahu berapa lama, tapi aku butuh waktu untuk berpikir. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Mungkin dia baru benar-benar menyadari konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku sudah cukup terluka. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik, melangkah ke kamar untuk mengemasi barang-barangku. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Aku mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. Tanganku bergerak cepat, tapi pikiranku masih berantakan. Setiap lipatan kain mengingatkanku pada kehidupan yang selama ini kubangun bersama Raka. Aku menatap lemari yang masih setengah penuh, seolah ada bagian dari diriku yang masih tertinggal di sini. Tapi aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini, di tempat yang sudah kehilangan maknanya bagiku. Dava masih tidur di kamarnya. Aku berjalan pelan, membuka pintu, dan melihatnya yang masih terlelap. Wajah kecilnya begitu damai, tak tahu apa-apa tentang badai yang sedang menghancurkan keluarganya. Aku duduk di tepi ranjangnya, mengusap kepalanya perlahan. Bagaimana aku akan menjelaskan semua ini padanya? Aku tidak ingin dia tumbuh dengan luka karena kesalahan orang tuanya. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Aku merasakan kehadiran Raka di belakangku. Aku tidak berbalik, hanya terus menatap Dava. Kamu yakin ini yang terbaik? Suaranya terdengar pelan, hampir berbisik. Aku menarik napas dalam. Aku nggak tahu mana yang terbaik, Rak. Tapi aku tahu aku nggak bisa ada di sini sekarang. Raka terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Dava butuh aku juga. Aku menggenggam tangan kecil Dava, merasakan kehangatannya. Aku nggak akan menjauhkan dia darimu. Aku cuma butuh waktu buat berpikir, buat menata semuanya lagi. Apa kamu akan kembali? Aku menatap keluar jendela, ke langit yang mulai terang. Aku nggak tahu. Aku mendengar suara napas Raka yang berat di belakangku. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia memilih diam. Aku berdiri, merapikan selimut Dava, lalu berbalik. Aku akan tinggal di rumah sahabatku untuk sementara, kataku. Aku akan kasih tahu kalau Dava ingin ketemu kamu. Raka menunduk, jemarinya mengepal. Aku minta maaf, Rin. Aku benar-benar minta maaf. Aku menatapnya lama. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan. Luka ini masih terlalu baru, terlalu dalam. Aku hanya mengangguk sedikit, lalu berjalan melewatinya untuk melanjutkan apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi. Aku hanya tahu bahwa rumah ini bukan lagi tempatku. Aku harus menemukan jalanku sendiri, meskipun itu berarti meninggalkan segalanya yang pernah aku percaya. Aku membawa koper ke depan pintu sambil menggendong Dava yang masih terlelap. Udara pagi terasa dingin di kulit, seolah ikut menegaskan betapa kosongnya perasaanku saat ini. Aku tidak menoleh ke belakang. Tidak ingin melihat Raka berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang mungkin penuh penyesalan. Aku sudah cukup dengan semua ini. Aku hanya ingin pergi. Mobil melaju perlahan di jalanan yang masih sepi. Aku tidak menyalakan musik, tidak menyalakan radio, hanya membiarkan suara roda bergesekan dengan aspal mengisi keheningan. Dava masih tertidur di kursi belakang, tubuh kecilnya terbungkus selimut. Aku ingin dia tetap merasa aman,
meski kenyataannya dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh. Setelah beberapa puluh menit, aku tiba di rumah sahabatku, Mira. Aku mengirim pesan sebelum berangkat, dan dia sudah menungguku di depan pintu saat aku turun dari mobil. Tanpa berkata-kata, dia langsung menarikku ke dalam pelukan, memberikan kehangatan yang selama ini terasa asing bagiku. Aku ingin menangis, ingin meluapkan semua yang ada di dalam dada, tapi tidak ada air mata yang keluar. Mungkin aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Kami masuk ke dalam rumah. Aku membaringkan Dava di kamar tamu, memastikan dia tetap nyaman sebelum menutup pintu pelan. Saat aku kembali ke ruang tamu, Mira sudah menyiapkan teh hangat di meja. Aku duduk di sofa, memandang cangkir itu tanpa menyentuhnya. "Kamu mau cerita sekarang atau nanti?" tanya Mira pelan. Aku menghela napas, merasakan dadaku masih sesak. Aku enggak tahu harus mulai dari mana. Mira menatapku dengan sabar. "Mulai dari yang paling kamu rasakan sekarang." Aku menatap tanganku sendiri, jari-jari yang saling bertautan. Aku marah, tapi lebih dari itu, aku merasa kosong. Aku enggak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Mira menggenggam tanganku, memberikanku kekuatan tanpa banyak kata. "Kamu enggak sendiri. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau." Aku tersenyum kecil, meski rasanya hambar. "Terima kasih, Mir." Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Luka ini tidak akan sembuh dalam semalam, dan aku masih harus menghadapi kenyataan yang menunggu di luar sana. Aku hanya berharap aku cukup kuat untuk menjalaninya. Malam pertama di rumah Mira terasa panjang. Aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang asing. Dava tidur nyenyak di sampingku, tubuh mungilnya sesekali bergerak kecil, mungkin sedang bermimpi. Aku mengulurkan tangan, mengusap rambutnya perlahan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak tahu bahwa kehidupannya mungkin tidak akan sama lagi setelah ini. Pikiranku terus berputar, mengingat kembali semua yang terjadi. Suamiku, ibuku, dua orang yang seharusnya menjadi bagian paling dekat dalam hidupku, kini menjadi orang yang paling membuatku terluka. Aku tidak bisa memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Sejak kapan? Bagaimana bisa mereka melakukannya di belakangku? Apa yang mereka pikirkan saat itu? Aku memejamkan mata, tapi pertanyaan-pertanyaan itu tetap berputar tanpa jawaban. Aku bangun dari tempat tidur, berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Rumah Mira begitu tenang, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Aku duduk di kursi, menatap kosong ke cangkir teh yang masih tersisa dari sore tadi. Aku tahu pada akhirnya aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus berbicara dengan ibu, dengan Raka. Aku harus menentukan langkah berikutnya. Tapi tidak malam ini. Malam ini, aku hanya ingin diam, membiarkan diriku merasa lelah. Pagi datang terlalu cepat. Matahari baru saja muncul ketika aku merasakan tangan kecil Dava menyentuh wajahku. Aku membuka mata dan melihatnya tersenyum kecil. "Bunda, kita di mana?" tanyanya dengan suara mengantuk. Aku menarik napas, mencoba tersenyum. "Kita di rumah Tante Mira, sayang." Dava mengangguk pelan, lalu memelukku. "Aku kangen rumah." Hatiku mencelos, tapi aku hanya mengusap punggungnya dengan lembut. "Aku tahu, Nak." Aku tidak ingin menjelaskan apapun dulu. Dava masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi. Aku ingin melindunginya, setidaknya sampai aku tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Saat aku keluar kamar, Mira sudah menunggu di meja makan dengan 2 cangkir kopi. Aku duduk di depannya, merasakan tatapannya yang penuh perhatian. "Kamu mau ngobrol hari ini?" tanyanya pelan. Aku mengaduk kopi di depanku, menghirup aromanya sebelum menjawab. "Aku harus ketemu ibu." Mira mengangguk. "Kamu mau aku ikut?"
Aku menggeleng. Aku harus melakukannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan ibu katakan padaku. Aku tidak tahu apakah aku siap mendengar penjelasannya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa menghindar selamanya. Aku harus menghadapi semuanya. Meskipun itu berarti membuka luka yang belum sempat mengering. Siang itu, aku duduk di dalam mobil, menatap rumah masa kecilku dari kejauhan. Rumah ini selalu menjadi tempatku pulang, tempat di mana aku merasa aman. Tapi sekarang, rasanya begitu berbeda. Ada dinding tak kasat mata yang menghalangi langkahku untuk masuk. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya keluar dan melangkah menuju pintu. Ketika aku mengetuk, butuh beberapa saat sebelum pintu terbuka. Ibu berdiri di sana, mengenakan daster sederhana seperti biasa. Matanya terlihat lelah, mungkin karena semalaman tidak tidur, seperti aku. Kami saling menatap tanpa kata-kata. Aku tidak tahu siapa yang lebih terluka di antara kami. "Masuklah," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Aku melangkah masuk, mendapati ruang tamu yang masih sama seperti dulu. Semua terasa begitu familiar, tapi juga begitu asing. Aku duduk di sofa, sementara ibu mengambil tempat di seberangku. Tangannya saling menggenggam, seperti sedang mencari pegangan. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya akhirnya. Aku menatapnya, mencoba mencari sesuatu di wajahnya. Penyesalan, rasa bersalah, atau mungkin alasan yang bisa sedikit saja membuat semua ini masuk akal. Tapi yang aku lihat hanyalah kelelahan. "Kenapa, Bu?" Suaraku terdengar parau, nyaris tidak keluar. Ibu menarik napas dalam sebelum menjawab. "Aku nggak bisa kasih alasan yang akan membuatmu mengerti, Nak. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu." Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. "Sejak kapan?" Ibu menunduk. "Beberapa bulan terakhir." Aku menggigit bibir, menahan sesuatu yang ingin meledak dari dadaku. "Jadi, selama ini aku tinggal serumah dengan suami yang diam-diam mengkhianatiku dengan ibuku sendiri." Ibu menutup mata, wajahnya terlihat semakin tua. Aku nggak punya alasan untuk membenarkan apa yang aku lakukan. Aku hanya bisa bilang, aku menyesal. Aku tertawa kecil, getir. Menyesal. Aku menatapnya tajam. Kalau aku nggak tahu, ibu bakal tetap jalan terus, kan? Ibu tidak menjawab, dan diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Aku berdiri, tiba-tiba merasa sesak berada di dalam rumah ini. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkan, Bu. Ibu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku nggak minta kamu memaafkan sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku masih ibumu. Dan aku masih mencintaimu." Aku menelan ludah, merasakan sesuatu yang tajam menggores hatiku. Aku ingin berteriak, ingin melampiaskan semua rasa sakit ini, tapi aku terlalu lelah. Aku pergi dulu. Aku melangkah menuju pintu, tidak menoleh ke belakang. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali ke rumah ini lagi. Yang aku tahu, tidak ada tempat yang bisa disebut rumah saat ini. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Udara panas menyengat kulit, tapi hatiku terasa jauh lebih terbakar. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan menggenggam kemudi erat-erat. Napasku terasa sesak, dadaku naik turun cepat, tapi air mata tak kunjung jatuh. Aku tidak tahu apakah ini pertanda aku sudah terlalu lelah untuk menangis, atau justru karena luka ini begitu dalam hingga tak bisa diungkapkan dengan air mata. Aku menyalakan mesin, membiarkan suara deru mobil memenuhi keheningan. Jalanan terasa samar di mataku, seperti dunia di luar tak lagi memiliki warna. Aku mengemudi tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari rumah itu, dari masa lalu yang baru saja hancur di hadapanku. Aku tahu aku tidak bisa lari selamanya, tapi untuk saat ini,
Aku hanya ingin mencari tempat di mana aku bisa bernapas. Pikiranku berputar, mengingat wajah ibu yang dipenuhi rasa bersalah, mengingat suaranya yang lirih saat mengatakan bahwa dia masih mencintaiku. Kata-kata itu seharusnya membuatku merasa lebih baik, tapi justru membuatku semakin hancur. Bagaimana aku bisa mempercayai cinta itu ketika dia sendiri yang menusukku dari belakang? Bagaimana aku bisa mempercayai apapun lagi setelah ini? Tanpa sadar, aku sudah sampai di depan rumah Mira. Aku memarkir mobil, tapi tidak langsung turun. Aku hanya duduk di sana, membiarkan pikiranku mencoba menyusun kepingan-kepingan yang berserakan. Aku tahu Mira akan menanyakan banyak hal, dan aku tidak yakin apakah aku sudah siap untuk menjawabnya. Setelah beberapa menit, aku akhirnya keluar dari mobil. Pintu rumah terbuka sebelum aku sempat mengetuk, seolah Mira sudah menungguku. Tatapannya penuh kekhawatiran, tapi dia tidak langsung bertanya. Dia hanya menggeser tubuhnya sedikit, memberi isyarat agar aku masuk. Aku melangkah masuk, langsung menuju sofa dan menjatuhkan diri di sana. Mira duduk di sampingku, menunggu dalam diam. Aku bersyukur dia tidak memaksaku bicara. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku berkata, suaraku terdengar lebih lemah dari yang aku kira. Mira menatapku dengan penuh pengertian. Kamu nggak perlu tahu semuanya sekarang. Kamu cuma butuh waktu. Aku menggeleng pelan. Waktu nggak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi waktu bisa bantu kamu untuk menerima. Aku menatap kosong ke depan. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima ini, apakah aku bisa memaafkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah bisa melupakan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut. Aku menjalani semuanya seperti robot, mengurus Dava, membantu Mira di rumah, dan sesekali pergi keluar hanya untuk menghindari pikiran yang terus-menerus menghantuiku. Aku tidak menghubungi Raka, dan dia juga tidak berusaha menghubungiku. Aku tidak tahu apakah itu karena rasa bersalahnya atau karena dia tahu aku belum siap. Suatu malam, setelah Dava tertidur, aku duduk di teras bersama Mira. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang masih tersisa di udara. Aku menyesap teh hangat di tanganku, menikmati kehangatan yang kontras dengan dinginnya perasaan di dalam dada. Kamu sudah kepikiran mau gimana ke depannya? Tanya Mira pelan, nada suaranya penuh kehati-hatian. Aku menatap gelas di tanganku, memutar-mutar isinya sebelum menjawab. Aku nggak tahu, Mir. Aku merasa kalau aku melangkah ke depan, itu artinya aku harus benar-benar meninggalkan semuanya. Tapi kalau aku diam di tempat, aku akan terus terjebak di sini. Mira mengangguk pelan, seolah memahami dilema yang aku rasakan. Kamu enggak harus ambil keputusan sekarang, Rin. Tapi kamu juga enggak bisa lari dari ini selamanya. Aku menghela napas panjang. Aku tahu dia benar. Sebanyak apapun aku ingin mengabaikan kenyataan, hidup tidak akan berhenti menunggu sampai aku siap. Malam itu, setelah kembali ke kamar, aku duduk di tepi ranjang dan menatap Dava yang tertidur pulas. Wajahnya begitu damai, tidak terpengaruh oleh badai yang sedang aku hadapi. Aku mengulurkan tangan, mengusap rambutnya perlahan. Apa yang harus kita lakukan, Nak? Bisikku, meski aku tahu dia tidak bisa mendengar. Dava bergerak sedikit dalam tidurnya, lalu bergumam pelan. Bunda jangan sedih. Hatiku mencelos. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar sadar atau hanya mengigau, tapi kata-kata itu terasa seperti tamparan bagiku. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam kesedihanku sendiri, sampai lupa bahwa Dava juga ada di sini. Aku berbaring di sampingnya, menariknya ke dalam pelukan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tapi mungkin sudah saatnya aku mulai mencari jalan keluar. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul, menyelinap masuk melalui celah tirai kamar.
Aku menatap Dava yang masih terlelap, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur. Ada sesuatu dalam diriku yang terasa berbeda hari ini. Entah itu keberanian atau hanya sekadar kelelahan karena terus-menerus menghindari kenyataan. Tapi aku tahu sudah saatnya aku menghadapi semuanya. Setelah memastikan Dava masih nyaman dalam tidurnya, aku keluar ke ruang tamu. Mira sedang menyiapkan kopi di dapur, dan ketika melihatku, dia tersenyum kecil. "Kamu kelihatan lebih tenang pagi ini," katanya sambil menyerahkan secangkir kopi padaku. Aku duduk di meja makan, menghangatkan kedua telapak tangan di sekitar cangkir. Aku harus ketemu Raka. Mira tidak terlihat terkejut. Dia hanya mengangguk pelan. "Kamu yakin?" Aku menghela napas. Aku enggak bisa terus-terusan menggantungkan semuanya. Aku perlu dengar langsung dari dia. Aku tidak tahu apa yang ingin aku dengar. Permintaan maaf? Penjelasan? Atau sekadar memastikan bahwa aku benar-benar harus pergi? Apapun itu, aku butuh jawaban. Siang harinya, setelah mengantar Dava bermain di taman dekat rumah, aku menghubungi Raka. Butuh beberapa dering sebelum akhirnya dia mengangkat telepon. "Rin." Suaranya terdengar lelah, atau mungkin canggung. "Aku mau ketemu," kataku tanpa basa-basi. Dia terdiam sesaat sebelum menjawab. "Kapan?" "Sore ini." "Oke. Di mana?" Aku menyebutkan sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari tempatku tinggal sekarang. Aku tidak ingin bertemu di rumah, tidak ingin kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan itu. Sore itu, aku duduk di salah satu sudut kafe, menatap keluar jendela sambil menunggu. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku saat ini. Tidak marah, tidak sedih, hanya kosong. Saat Raka akhirnya tiba dan duduk di depanku, aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dia terlihat lebih kurus, dengan mata yang sedikit cekung. Sejenak aku merasa iba, tapi aku segera mengingat kembali apa yang telah dia lakukan. "Apa kabar?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab pertanyaan itu. "Kenapa?" Raka menunduk, tangannya saling menggenggam di atas meja. "Aku nggak bisa kasih alasan yang bisa kamu terima, Rin. Aku cuma bisa bilang aku menyesal." Aku tersenyum miris. "Menyesal?" Aku mengulang kata itu seperti mengecap rasa pahit di dalamnya. "Apa yang kamu sesali? Kepergok? Atau karena benar-benar merasa bersalah?" Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tertawa kecil. Hambar. "Kamu enggak hanya menghancurkan pernikahan kita, Raka. Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kamu menghancurkan keluarga kita." Dia menghela napas panjang, seolah tidak tahu harus berkata apa. "Apa kalian masih?" Aku tidak bisa menyelesaikan kalimat itu, tapi aku tahu dia mengerti maksudku. Dia menggeleng cepat. "Tidak. Sejak kamu pergi, aku memutuskan semuanya." Aku menatapnya, mencoba mencari kebenaran di matanya. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya. "Kamu ingin aku kembali?" tanyaku akhirnya. Dia terdiam. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya dia mengangguk. "Aku ingin kita memperbaiki semuanya, Rin. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Aku merasakan sesuatu mencubit hatiku. Kembali seperti dulu? Seolah tidak ada yang terjadi? Seolah aku bisa melupakan semua ini? Aku menatap secangkir kopi di depanku. Jari-jariku mengetuk pelan tepi cangkir. Aku tahu ini titik di mana aku harus memilih. Aku bisa mencoba memperbaiki semuanya, atau aku bisa benar-benar melepaskan. Aku mengangkat kepala, menatap Raka. Keputusan sudah ada di dalam hatiku. Aku hanya perlu mengucapkannya. Aku menarik napas dalam, mencoba meredam gemuruh di dadaku. Raka masih menatapku, menunggu jawabanku.
seolah berharap ada celah dalam hatiku yang bisa kembali dia masuki. Tapi aku sudah lelah. Aku sudah cukup menunggu, cukup bertanya, cukup mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Aku nggak bisa, Raka. Suaraku pelan, tapi tegas. Aku nggak bisa kembali. Matanya berkedip beberapa kali, seolah kata-kataku baru saja menamparnya. Rin, kita bisa coba lagi. Aku tahu ini sulit, tapi aku benar-benar ingin menebus semuanya. Aku menggeleng. Ada hal-hal yang enggak bisa diperbaiki. Aku bisa memaafkanmu suatu hari nanti, tapi aku enggak bisa melupakan. Dan aku enggak bisa hidup dalam ketakutan kalau ini bisa terjadi lagi. Dia menunduk, tangannya menggenggam kuat tepi meja. Jadi, ini akhir buat kita. Aku tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku menemukan keberanian untuk mengatakan ini. Iya, Raka, ini akhir buat kita. Aku berdiri, mengambil tas dan melangkah pergi tanpa menoleh. Setiap langkah terasa berat, tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang terlepas dari dalam diriku. Beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan memudar. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan apartemen baruku di kota lain. Sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari kenangan lama, dan yang terpenting, jauh dari semua luka yang ingin aku tinggalkan. Aku menarik napas dalam, memandang langit sore yang mulai berubah jingga. Dava berlari kecil di dekatku, tertawa riang saat mengejar balon yang tadi dia beli. Aku tersenyum melihatnya. Anak ini adalah alasan aku masih berdiri, alasan aku memilih untuk melangkah pergi. Sudah siap masuk, nak? Tanyaku. Dava mengangguk dengan antusias. Bunda janji kita akan bahagia di sini. Aku berlutut, menggenggam tangannya erat. Bunda janji, sayang, kita akan bahagia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang aku tahu, ini adalah awal yang baru. Aku akan membangun hidupku kembali, dengan atau tanpa seseorang di sisiku. Dan kali ini, aku akan memastikan bahwa aku dan Dava tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku menggenggam tangan Dava erat, melangkah masuk ke dalam apartemen kami yang baru. Masa lalu telah aku tinggalkan, dan kini, aku siap menatap ke depan. Beberapa bulan berlalu. Hidupku perlahan menemukan ritmenya sendiri. Aku sibuk bekerja, mengurus Dava, dan menikmati kehidupan baru yang jauh dari masa lalu yang menyakitkan. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan lebih ringan, tanpa beban pertanyaan atau luka yang terus-menerus aku coba sembuhkan. Sementara itu, kabar tentang Raka sesekali masih sampai ke telingaku. Awalnya aku tidak peduli, tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa hidupnya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Bisnisnya yang dulu stabil kini mulai bermasalah. Banyak klien yang mundur satu persatu, entah karena reputasinya yang tercoreng atau karena dia sendiri tidak lagi bisa fokus seperti dulu. Aku juga mendengar bahwa dia sempat mencoba menghubungi ibu, tapi ibu menolaknya. Setelah semua yang terjadi, hubungan mereka pun hancur. Ibu tidak pernah menghubungiku secara langsung, mungkin karena rasa bersalah yang terlalu besar. Tapi aku tidak butuh penjelasan lagi. Aku sudah memilih untuk meninggalkan semua itu di belakang. Sore itu, saat aku duduk di balkon apartemen sambil menemani Dava menggambar, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak aku simpan lagi. Rin, bisakah kita bicara? Aku butuh kamu. Aku menatap pesan itu lama. Dulu, mungkin aku akan tergoda untuk merespons, setidaknya menanyakan keadaannya. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum kecil, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Aku menoleh ke arah Dava yang sedang asyik mencoret-coret kertas dengan krayon warna-warni. Dia melihat ke arahku dan tersenyum lebar. Bunda, lihat, aku gambar kita. Aku menatap gambar itu,
Dua orang berdiri di bawah matahari dengan tangan saling menggenggam. Itu adalah aku dan Dava. Tidak ada orang lain di dalamnya. Aku tersenyum, mengusap kepalanya dengan lembut. Bagus sekali, nak. Aku menarik napas panjang, menatap langit senja yang mulai berubah warna. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Masa lalu tidak lagi memiliki tempat dalam hidupku. Aku dan Dava punya masa depan baru yang lebih cerah, dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Hari-hari terus berlalu, dan aku semakin yakin bahwa meninggalkan Raka adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Hidupku kini lebih tenang, lebih bahagia, meskipun masih harus berjuang sendiri. Tapi aku tidak keberatan. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari memiliki seseorang di sisi kita, melainkan dari keberanian untuk memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Sementara itu, Raka semakin tenggelam dalam hidupnya yang berantakan. Aku mendengar bahwa bisnisnya akhirnya bangkrut, dan dia kesulitan membangun kembali kepercayaannya di dunia kerja. Aku tidak pernah mencoba menghubunginya lagi, dan seiring waktu, namanya pun tak lagi berarti dalam hidupku. Aku menutup lembaran lama dengan keyakinan penuh. Aku dan Dava kini memiliki kehidupan yang baru, jauh dari rasa sakit dan pengkhianatan. Aku mungkin pernah jatuh, pernah merasa kehilangan segalanya, tapi aku bangkit. Aku memilih untuk tidak terjebak dalam kesedihan, dan itu adalah kemenangan terbesarku. Untuk kalian yang membaca kisah ini, ingatlah satu hal, jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang menyakitimu. Cinta sejati tidak menyakiti, tidak mengkhianati. Jika kamu harus berjuang sendirian untuk bahagia, maka itu lebih baik daripada bertahan dalam hubungan yang hanya membuatmu tersiksa. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang yang tidak menghargaimu. Beranilah melangkah, beranilah memulai kembali. Percayalah, di luar sana selalu ada kehidupan yang lebih baik menantimu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga kalian selalu diberi kekuatan, kebahagiaan, dan keberanian untuk memilih jalan yang terbaik. Salam hangat, dan sampai jumpa di cerita lainnya.